Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musa Karyal dengan NIM akhir 031. Apa nih? Udah. Nama saya Muhammad Hanif Abdillah dengan NIM akhir 138. Saya Muhammad Rafiqi dengan NIM akhir 099. Saya Cahaya Cikal dengan NIM akhir 135. Saya Syahdan Afia Ramlan dengan NIM akhir 030. Saya Aryanis Putra Darmawan dengan NIM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM akhir 140. Saya Andrian Putra Ramadan dengan NIM akhir 133. Nama saya Syauki Hafiz dengan NIM akhir 088. Saya Nol Rafi Fajar dengan NIM akhir 141. Saat ini tuh bagaimana Bapak kondisinya? Apakah masih banyak atau makin sedikit Bapak? Masih makin sedikit. Makin sedikit. Iya. Karena kenapa Bapak? Kok bisa makin sedikit? Apakah? Ya, karena ini kan waktunya musimnya musim baratan angin cuaca. Oh, iya. Iya. Jadi cuacanya kan kurang baik. Menangkap ikan ini jarak melautnya itu kira-kira semakin jauh nih, semakin tahun semakin jauh atau sama aja Pak kayak biasanya? Sama aja. Sama aja. Enggak apa. Kalau nelayan harian paling 1 sampai 6 mil. Kalau cumi bisa di atas 8 ke atas. Kalau cumi. Ya maksudnya nih katanya kan beda. Kalau kapal harian ya biasa-biasa aja. Cuma kalau kapal besar, kapal cumi beda, lebih jauh. Jaraknya dari pantai Jaraknya. itu lebih jauh. Kalau kapal cumi kapal nih yang ini kan hitungannya 4 bulan, 5 bulan baru datang. Kalau ini kan pagi berangkat, siang datang. Lebih gede ya. Lebih gede. Iya. Kalau kapal-kapal harian ini untuk penangkapannya jaraknya itu biasa-biasa aja, standar. Yang harian Lebih dekat. Nah, Kira-kira soal penangkapan ini itu ada pengukurannya nggak dari petugas pelabuhannya? Pengukuran penangkapan. Tonasenya itu ada. ini Bapak yang lebih tahu nih, soalnya Bapak mah yang biasa bikin surat-surat. Di sini ada penangkapan ikan terukurnya dari petugasnya? Pengukuran. Iya, pengukuran kan. Ada dari pengukuran jarak gitu. Bukan bukan. jarak juga ada batasan-batasan itu. Oh. Jadi sekian mil itu udah ditentukan. Tergantung gross tonasenya. Kalau gross tonase di atas 29 itu harus 12 mil dari pantai paling dekat. Ini aturannya sebenarnya udah lama atau baru ini? Peraturan mau udahlah sulit kita bicara. Iya. Pemerintah udah nggak nentu. Oh, nggak nentu gitu ya. Berarti Kemarin aja 3 hari demo terus kan di sini. Itu gara-gara solar nggak boleh masuk ke Palka. Sekarang kalau kita penangkapan 4 bulan, terus jatahnya dari perikanan 19 ton, tadi 20 kurangnya 1 ton. Nah, terus sekarang nggak boleh taruh di Palka. Kita mau taruh di mana? Sedangkan itu Palka itu kotak-kotak itu kan buat penampungan cumi. Oh gitu. jadi Semua juga pakai pajak semua. Di kapalnya ada kalau nggak salah 6 item nah. berarti peraturan ini menurut Bapak malah Memberatkan membantu lah atau buat nelayan. Memberatkan buat nelayan. Betul. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya ikan yang sangat besar, menjadikannya salah satu negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan mencapai 12 juta ton per tahun. Jumlah ini menunjukkan bahwa perairan Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang tersebar di wilayah besar. Laut lepas dan bahkan sungai, danau, serta waduk yang potensial, bahkan produksi perikanan tangkap secara keseluruhan cenderung meningkat setiap tahunnya, kecuali ketika pandemi COVID-19.
Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi perikanan Indonesia sangat menjanjikan, tetapi tetap membutuhkan pengelolaan yang tepat agar keberlanjutan stok ikan dapat terjaga. Menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017, 38% dari wilayah pengelolaan perikanan telah mengalami overfishing dan 44% berada pada status fully fishing. Ini berarti bahwa tekanan terhadap sumber daya ikan di banyak wilayah telah melampaui kapasitas alami untuk pulih. Wilayah yang paling terdampak antara lain Selat Malaka, Samudra Hindia, Selatan Jawa, serta beberapa perairan pesisir yang menjadi pusat aktivitas penelayan. Fenomena overfishing ini tidak hanya menjadi persoalan ekologis, tetapi juga sosial ekonomi. Nelayan kecil merasakan dampaknya langsung. Semakin jauh biaya operasional meningkat dan hasil tangkapan menurun, kondisi ini menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat perairan. Manfaatan tinggi potensi ikan di Indonesia tidak lepas dari yang namanya kebijakan kontrol input seperti pembatasan jumlah kapal, alat tangkap, dan izin penangkapan. Namun, pemberian izin yang kurang terkendali di beberapa WPP NRI yang ada di Indonesia telah menyebabkan terjadinya yaitu overfishing. Sementara wilayah lain yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini akan menimbulkan ketidakmerataan pemanfaatan sumber daya laut dan akan meningkatkan resiko kerusakannya dari ekosistem laut. Nah, kondisi tersebut menjadi latar belakang lahirnya kebijakan penangkapan ikan terukur atau yang disebut PIT yang menekankan pada pengawasan penangkapan dari sisi output. Lalu dengan PIT ini pemerintah berupaya juga memastikan bahwa jumlah ikan yang ditangkap tidak melebihi batas dari reproduksi alami sehingga stok ikan di laut dapat tetap terjaga dan memastikan tangkapannya berkelanjutan. Kebijakan ini juga menjadikan alat penting untuk menyeimbangkan kepentingan nelayan kecil dan juga para investor di industri perikanan. Nah, selanjutnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 yakni mengatur tentang zona penangkapan ikan terukur yang mencakup di WPP NRI baik di laut maupun di perairan darat. Nah, peraturan ini juga menetapkan bahwa kuota berdasarkan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan sebelumnya. Dengan adanya regulasi ini, setiap nelayan dan investor dapat memahami batasan-batasan yang berlaku sehingga diharapkan kegiatan penangkapan ikan yang lebih terkontrol dan juga lebih berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan sehingga mereka dapat merencanakan kegiatan operasionalnya tanpa melanggar aturan-aturan. Kebijakan ini juga mendorong pelaporan tangkapan yang akurat di berbagai pelabuhan pendaratan, di mana sangat penting untuk monitoring pemerintah dan juga pengelolaan stok ikan. Kebijakan PIT membagi WPP NRI menjadi dua zona industri dan zona nelayan lokal. Zona industri ditujukan bagi investor besar baik domestik maupun asing dengan izin khusus berjangka 15 tahun. Zona ini mendorong investasi, meningkatkan PNBP, dan memungkinkan pengelolaan penangkapan yang lebih terkontrol. Dengan adanya zona industri, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian sumber daya laut. Zona nelayan lokal ditujukan bagi nelayan tradisional agar tetap memiliki akses ke wilayah tangkap mereka. Hal ini menjadi langkah penting untuk menjaga keadilan sosial, mencegah konflik dengan investor skala besar, dan melindungi kesejahteraan masyarakat pesisir. Zona ini juga memastikan nelayan kecil dapat tetap beroperasi sesuai kapasitas dan tradisi mereka. Selain pembagian zona, PIT memberikan pedoman bagi pelaku usaha untuk menentukan jumlah kapal yang optimum sehingga usaha tetap menguntungkan namun tidak membahayakan stok ikan. Laporan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan menjadi wajib sehingga data penangkapan dapat lebih akurat dan memudahkan pemerintah dalam monitoring. Optimalisasi pelabuhan pendaratan juga akan meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat penerimaan negara melalui PNBP, dan mendukung pengembangan industri perikanan lokal. Dengan demikian,
PIT bukan hanya regulasi konservasi, tetapi juga instrumen pengelolaan ekonomis yang strategis. Gambaran kebijakan 2. Kebijakan PIT diharapkan mampu mendorong pemerataan ekonomi wilayah di pesisir. Dengan zona industri yang memiliki akses investor, pelabuhan pendaratan dapat dikembangkan secara optimal, sehingga manfaat ekonomi tersebar ke berbagai daerah. Hal ini memungkinkan pengembangan fasilitas pendukung seperti cold storage, alat bongkar muat, dan sarana transportasi yang mempercepat distribusi ikan dari pelabuhan ke pasar. Di sisi sosial, PIT membantu nelayan tradisional memahami batasan dan regulasi yang telah berlaku. Dengan adanya kuota dan zona penangkapan yang jelas, nelayan dapat merencanakan kegiatan melaut dengan lebih aman dan efisien. Regulasi ini juga membantu meminimalkan resiko overfishing, sehingga stok ikan tetap ada untuk generasi mendatang. PIT menekankan pentingnya laporan tangkapan di pelabuhan. Setiap kapal wajib mendaratkan hasil tangkapan, menimbang, dan mencatat jumlah ikan secara resmi. Sistem ini memberikan transparansi sehingga pemerintah dapat menilai kinerja nelayan dan pelaku usaha, serta menyesuaikan regulasi sesuai kondisi lapangan. Selain itu, penerapan PIT juga menjadi dasar pengawasan berbasis teknologi. Pengawasan ini mencakup praoperasi, saat operasi, dan pasca operasi. Sistem ini menjamin bahwa semua kegiatan penangkapan mematuhi kuota, zona, dan pelabuhan yang telah ditetapkan, serta mendukung keberlanjutan sumber daya laut. Penurunan stok ikan lokal semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir, terutama nelayan kecil di sekitar pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan atau TPI. Nelayan kini harus melaut lebih jauh dan menghabiskan waktu lebih lama untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber daya laut telah melampaui daya dukungnya. Dalam konteks sosial ekonomi, overfishing telah memunculkan masalah nyata. Nelayan kecil menghadapi resiko ekonomi yang tinggi, sementara masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas perikanan juga terdampak. Dengan berkurangnya hasil tangkapan, biaya hidup meningkat dan ketidakpastian ekonomi semakin terasa. Penangkapan ikan terukur hadir sebagai upaya menjawab permasalahan ini melalui pembatasan kota dan pembagian zona penangkapan. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan keberlanjutan stok ikan dan akses nelayan tradisional terhadap wilayah tangkap, sekaligus memastikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan bagi nelayan. Mereka khawatir tentang pembatasan akses ke wilayah tangkap tradisional, serta dampak jangka panjang terhadap penghidupan mereka. Penting untuk menelusuri bagaimana kebijakan ini dipahami oleh aparat pelabuhan, dinas kelautan, dan perikanan atau DKP, dan nelayan itu sendiri agar implementasinya adil dan merata. Pendekatan etnoekonomi dan analisis rantai nilai membantu memahami dampak PIT dalam kehidupan nelayan sehari-hari. Observasi dalam kehidupan nelayan sehari-hari. Observasi jam berangkat melaut, ritual persiapan, pembagian peran di kapal, dan proses lelang di TPI. Menunjukkan bahwa aktivitas perikanan bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga praktik budaya yang turun-menurun. Analisis rantai nilai memungkinkan pemetaan distribusi ikan dari nelayan hingga ke pasar akhir. Dari sini terlihat siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang justru terpinggirkan dalam sistem distribusi. Hal ini memberikan gambaran tentang keadilan ekonomi di sektor perikanan dan potensi ketimpangan yang terjadi akibat implementasi PIT. Selain itu, kajian ini juga berguna bagi mahasiswa dan pemerhati perikanan sebagai pembelajaran. Data dan pengamatan di lapangan menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan pengelolaan sumber daya laut yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, PIT bukan hanya sekadar kebijakan teknis, tapi juga kebijakan sosial yang menyentuh kehidupan nelayan kecil dan masyarakat pesisir secara langsung. Terima kasih. Penelitian ini menggunakan pendekatan policy analisis untuk mengkaji dinamika implementasi PIT di tingkat lokal. Analisis kebijakan menilai bagaimana regulasi pemerintah seperti PP No. 11 tahun 2023 dan kebijakan pengaturan zona serta kuota penangkapan diterjemahkan dalam praktik
operasional perikanan di daerah. Fokus analisis diarahkan pada kesesuaian antara tujuan utama PIT, yaitu menjaga keberlanjutan stok ikan dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan relatif pelaksanaan di lapangan, aktor yang terlibat antara lain aparat pelabuhan, dinas kelautan dan perikanan, investor dan nelayan kecil. Selanjutnya, aktor yang terlibat antara lain aparat pelabuhan ini resmi dengan wawancara atau dokumen resmi. Penelitian dapat menilai sejauh mana regulasi ini diimplementasikan secara efektif. Analisis kebijakan ini penting untuk mengetahui apakah PIT telah berpihak pada keberlanjutan sumber daya laut sekaligus keadilan sosial bagi nelayan. Jika ada ketimpangan, rekomendasi perbaikan dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain polisi analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan etnoekonomi. Pendekatan ini memandang aktivitas penangkapan ikan sebagai kegiatan sosial dan budaya. Bukan sekedar ekonomi, observasi dilakukan terhadap pola persiapan melaut, pembagian tugas di kapal, interaksi sosial dan pendaratan, dan pelelangan ikan di TPI. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap bagaimana kebijakan PIT mempengaruhi perilaku nelayan dan nilai hidup masyarakat pesisir. Misalnya, perubahan jam laut, strategi pembuatan tugas, dan adaptasi terhadap aturan kuota menunjukkan bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan regulasi baru. Metode ini penting untuk memahami karakteristik sosial ekonomi komunitas nelayan yang rentan terdampak, sehingga kebijakan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Dengan demikian, PIT dapat diimplementasi secara lebih adil dan efektif. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga menggunakan metode value chain analysis. Metode ini memetakan alur distribusi hasil tangkapan ikan dari nelayan hingga pasar akhir. Dengan pemetaan ini dapat diidentifikasi aktor yang memperoleh keuntungan paling besar dan potensi ketimpangan yang terjadi. Pemetaan rantai nilai penting untuk melihat siapa saja yang diuntungkan dalam sistem distribusi dan bagaimana kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan. Hasil analisis ini menjadi bahan pertimbangan untuk pengambil kebijakan dalam menyesuaikan regulasi dan mengurangi ketimpangan. Selain aspek sosial dan ekonomi, PIT memiliki aspek teknis yang kompleks. Implementasi dilakukan melalui pembagian 7 zona penangkapan dengan ketentuan berbeda untuk kuotanya, alat tangkapnya juga, dan pelabuhan pendaratan. Zona 01 sampai 04 untuk industri, zona 05 sampai 06 untuk non-kota, dan zona 07 untuk penangkapan terbatas karena pemijahan. Jumlah tangkapan yang diperoleh JTB nasional ditetapkan sebesar 9,45 juta ton per tahun. Dengan estimasi produksi senilai 229,3 triliun, alokasi dilakukan untuk konsensi industri dan nelayan lokal sesuai kapasitas pengolahan stok masing-masing zona. Kapal wajib mematuhi izin melalui sistem OSS, melaporkan kedatangan di pelabuhan, dan melakukan pencabutan tangkapan secara resmi. Selain itu, PIT juga menekankan perlindungan terhadap awak kapal perikanan AKP yang berjumlah lebih dari 2 juta orang. Perlindungan mencakup kepemilikan perjanjian kerja laut, jaminan sosial, standar keselamatan, dan sistem pengupahan dengan gaji pokok minimal setara upah minimum ditambah bonus produksi. Standarisasi jabatan dan sertifikasi kompetensi juga diwajibkan untuk menjamin keselamatan dan profesionalitas operasional perikanan. Dengan kombinasi aspek teknis, sosial, ekonomi, dan budaya ini, implementasi PIT diharapkan dapat menjaga keberlanjutan stok ikan, meningkatkan keadilan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir, pelabuhan atau pantai itu sendiri. Kebijakan ini bukan sekedar regulasi, tetapi merupakan strategi komprehensif untuk mewujudkan perikanan Indonesia yang berkelanjutan. Kami
Oh, Pak Mami. Bapak penjual ikan apa, Pak? Ikan jajar, kembung, tongkol, ya tapi itu dibongkar semua sih. Bongkar semua, Pak ya? Ya, nanti sekitar jam-jam 4 Jam 4 sore? sore. Oh, baru dibuka lagi, Pak ya? Ya, tapi semua pada buka. Oh, serentak pada bukanya jam 4 sore ya? Ya, ya sambil perlahan kan gitu. Tapi aktifnya jam 4 sampai ketemu jam 6 Jam pagi. 6 pagi, oke. Nah, itu pas banget ikan turun dari nelayan, Pak? Apa? Ya, Oh, ada yang dari nelayan, ada yang dari ekspedisi ekspedisi, Pak ya? lewat truk ya. Oh, truk. Oh, berarti ada impor-ekspor gitu, Pak, yang ambil dari ikan luar? Ada juga yang untuk ekspor juga, ada yang dijual ke PT, ekspor langsung ada. Tapi sebagian di sini mah pemasaran lokal ya. Oh, pemasaran lokal, Pak ya, Bos? Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar, yaitu mencapai sekitar 12 juta ton per tahun. Namun, berdasarkan pengelolaan wilayah perikanan yang ada saat ini, sebagian besar wilayah telah berada dalam kondisi fully fished, bahkan overfished. Hal ini terjadi di wilayah penting seperti Selat Malaka dan Samudra Hindia Selatan Jawa, sehingga memunculkan kekhawatiran akan masa depan ekosistem laut Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan yang terjadi tidak lagi seimbang dengan kemampuan alam untuk memulihkan diri. Jika dibiarkan, berkurangnya stok ikan akan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi salah satu kekayaan utama bangsa. Dampak overfishing paling dirasakan oleh nelayan kecil. Untuk memperoleh hasil tangkapan yang layak, mereka harus menempuh jarak melaut yang semakin jauh, menghabiskan waktu lebih lama, menghadapi resiko lebih tinggi di laut. Sementara itu, hasil tangkapan mereka justru semakin sedikit. Keadaan ini menekan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan dan meningkatkan tingkat kerentanan sosial masyarakat pesisir. Masalah perikanan kini bukan hanya ancaman ekologis, tetapi menjadi masalah hidup bagi jutaan masyarakat yang bergantung pada sektor ini setiap hari. Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT). Kebijakan ini mengubah pengelolaan dari sisi input, seperti perizinan kapal, menjadi pengendalian hasil tangkapan melalui sistem kuota yang disesuaikan dengan potensi stok ikan di setiap wilayah. Kapal penangkap ikan juga wajib mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan yang ditetapkan agar pemerintah dapat memantau data secara akurat. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sumber daya ikan diharapkan menjadi lebih terukur secara ilmiah dan tetap menjaga kelestarian laut dalam jangka panjang. Transparansi data akan membantu menentukan kebijakan lanjutan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, PIT membagi wilayah penangkapan menjadi zona industri dan zona nelayan lokal. Zona industri membuka ruang untuk investasi besar di sektor perikanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan pemerataan pengembangan pelabuhan perikanan. Sementara zona nelayan lokal dipertahankan untuk memastikan bahwa nelayan tradisional tetap memiliki akses atas wilayah tangkap mereka. Pembagian ini menjadi strategi untuk menjaga keadilan sosial serta menghindari persaingan yang tidak seimbang dengan kapal besar di laut. Kebijakan PIT juga memperkuat perlindungan terhadap awak kapal perikanan. Pemerintahan menetapkan kewajiban jaminan keselamatan kerja, jaminan sosial, hingga sistem pengupahan yang jelas dan manusiawi. Hal ini penting meningkatkan sektor perikanan merupakan pekerja beresiko tinggi yang melibatkan lebih 2 juta tenaga kerja. Penerapan sertifikasi, kompetensi, dan perjanjian kerja wajib dilakukan untuk menjamin profesionalitas dan keamanan operasional perikanan nasional. Dengan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik, diharapkan kesejahteraan pekerja laut semakin meningkat.
Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini masih menyisakan tantangan. Banyak nelayan kecil yang belum memahami aturan baru ini, sehingga muncul rasa khawatir ruang gerak mereka akan semakin terbatas dan pendapatan menurun. Sosialisasi dan penguatan pemahaman di lapangan masih perlu dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, analisis kebijakan harus terus dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan rantai nilai perikanan. Tujuan akhirnya adalah memastikan PIT benar-benar menjadi solusi yang adil dan berkelanjutan, menjaga ekosistem laut tetap sehat, menguatkan ekonomi perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai pihak yang paling berdampak.